Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tipe soal UTBK tahun yang sebelumnya ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK. Soal nomor 1, bila pada suhu tertentu, laju penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6. Maka laju pembentukan dari NO2 adalah, untuk menjawab soal ini berarti harus kita buat terlebih dahulu reaksi penguraian dari N2O5. Kemudian setelah kita buat reaksinya harus kita setarakan. Setelah reaksi setara, maka laju pembentukan NO2 adalah perbandingan koefisien. Oke ya. N2O5 terurai menjadi NO2 dan O2. Sekarang kita setarakan dulu. N di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1. Jadi di sebelah kanan akan saya kalikan dengan 2. Oke, selanjutnya O di sebelah kiri ada 5, di sebelah kanan 2 kali 2, 4, ditambah 2, 6. Jadi di sebelah kanan bagian O2 akan saya kalikan dengan setengah. 1/2 kali 2 sama dengan 1. 1 ditambah 4 tadi 5. Oke, jadi reaksinya sudah setara. Selanjutnya, di soal diketahui ada laju penguraian N2O5. Diketahui ada laju penguraian N2O5, ini ya. V-nya sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat negatif 6 mol per liter sekon. Yang ditanya adalah laju pembentukan NO2. Yang ini ya. Nah, kalau ditanya laju pembentukan O2, berarti VNO2 sama dengan koefisien dari NO2, 2, dibagi dengan koefisien dari N2O5, 1, dikali dengan laju dari N2O5, dikali dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 6. 2 kali 2,5 hasilnya sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6 mol liter per sekon. Oke, ada nggak jawabannya? Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa difahami ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, untuk mencari lajunya kita gunakan perbandingan koefisien dengan syarat reaksinya harus setara. Bila suhu suatu reaksi dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksinya akan menjadi 2 kali lipat. Kalau pada suhu T derajat Celcius reaksi berlangsung selama 12 menit, maka pada suhu T plus 30 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama. Oke, di sini untuk menjawab soal nomor 2 bisa kita gunakan dua cara. Cara yang pertama kita menggunakan rumus, atau cara yang kedua kita menggunakan penjabaran penjabaran kayak permisalan ya. Nantilah ini saya langsung jelaskan saja. T2 sama dengan T1 dikali setengah pangkat delta T per 10 ya. T2 yang kita cari pada saat T ditambah 30 derajat Celcius, T1-nya berlangsung 12 menit, delta T-nya untuk perubahan selama 30 menit. Oke, sekarang kita masukin data yang ada di soal. 12 dikali 1/2 pangkat 30 per 10. 3 per 10 sama dengan 3. Setengah dipangkatkan 3 sama dengan 1/8. Jadi 12 dikali 1/8 sama dengan 12 per 8. 12 kita bagikan 8, hasilnya sama dengan 1,5. Jadi jawabannya 1,5 menit. Oke, seandainya kalau kita lupa rumusnya, bisa gunakan cara yang kedua.
Oke, di soal tadi kan start awalnya pada saat suhu T derajat Celcius. Nah, dikasih tahu di soal pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka laju reaksinya menjadi 2 kali lipat, 2 kali lebih cepat. Ya, jadi artinya setiap T ini kita tambah 10. T tambah 10 jadi 10T. 10T kita tambah lagi jadi T tambah 20. Tambah 10 lagi jadi T tambah 30 derajat Celcius, karena dia ditanya itu pada saat T plus 30 derajat Celcius. Oke, suhu pada start T derajat Celcius berlangsung pada saat 12 menit. Setiap kenaikan 10, maka laju reaksinya akan 2 kali lebih cepat. Nah, jadi pada saat dia tambah 10, maka 2 kali lebih cepat dari 12 menit, berarti akan kita bagi 2. 12 dibagi 2, hasilnya sama dengan 6 menit. Oke, ditambah 10 lagi berarti berlangsung 2 kali lebih cepat lagi dari 6 menit, berarti 3 menit. Nah, berlangsung pada saat T30, 3 dibagi 2, jadi 3 per 2 menit. 3 per 2 artinya sama saja dengan 1,5 menit. Nah, hasilnya sama aja kan? Sama-sama 1,5. Nah, artinya rumus ini bisa kita gunakan juga, tapi rumus ini terbatas pada saat misalkan pada saat T 100 derajat Celcius. Nah, itu panjang kan? Jadi kalau panjang berarti nanti kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu kelemahannya kalau menggunakan cara yang kedua, ya. Oke, jadi jawabannya D 1,5 menit. Soal nomor 3, pada suhu kamar reaksi kimia yang terjadi mempunyai energi pengaktifan tinggi berlangsung dengan lambat. Sebab energi pengaktifan reaksi-reaksi kimia selalu mempunyai nilai yang positif. Oke. Nah, di sini untuk menjawab soal sebab akibat di sini kita harus tahu dulu maksud yang pertama dengan yang kedua, baru kita hubungkan apakah mereka ada saling keterkaitan. Yang pertama, energi aktivasi atau energi pengaktifan adalah energi minimum yang diperlukan suatu reaksi agar dapat berlangsung. Jadi kalau energi aktivasinya itu tinggi, artinya reaksinya pasti akan berlangsung lambat, ya. Jadi alasan yang pertama itu benar. Jadi kalau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar reaksi dapat berlangsung, kalau energi pengaktifannya atau aktivasinya tinggi, artinya reaksi itu pasti susah untuk bereaksi, sehingga reaksinya berlangsung lambat. Ya, benar, ya. Jadi pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, energi pengaktifan reaksi-reaksi kimia selalu bernilai positif. Energi pengaktifan reaksi-reaksi kimia benar juga selalu bernilai positif. Jadi pernyataan yang B benar. Pernyataan yang kedua tidak menjelaskan pernyataan yang pertama, sehingga jawaban nomor 3 ini benar tapi tidak berhubungan. Jadi jawabannya adalah B. Kalau benar-benar berhubungan, jawabannya A, ya. Pada reaksi 2H2 plus 2NO menjadi 2H2O plus N2. Eksperimen menyatakan bahwa persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K, konsentrasi H2 dikali konsentrasi NO pangkat 2, dengan nilai K sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 2, jika 4 mol H2 dan 2 mol NO direaksikan dalam bejana 2 liter, laju reaksi awalnya adalah. Oke, jadi tahap pertamanya kita harus mencari dulu berapa konsentrasi dari H2 dan NO2. Sudah diketahui masing-masing mol dan volume, karena molaritas itu rumusnya mol per volume. Sudah dapat masing-masing konsentrasi, kita masukkan ke dalam rumus persamaan lajunya, sehingga akan kita dapatkan nilai laju. Konsentrasi H2 berarti mol H2 per volumenya. Mol H2 4 mol per volume dari suatu percobaan atau bejananya yang digunakan 2 liter. Berarti 4 per 2. 4 per 2 hasilnya sama dengan 2 molar. Oke, dapat molaritas H2. Molaritas NO. Mol NO 2 mol, ada di soal ya, ini molnya 2. Berarti 2 dibagi dengan volumenya 2 liter. 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1.
Jadi, molaritas dari NO sama dengan 1 molar. Oke, udah dapat masing-masing molaritas. Kita masuk ke dalam persamaan laju. V sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi NO dipangkatkan 2. Konsentrasi K-nya 1 kali 10 pangkat negatif 6. Boleh kita ganti langsung 10 pangkat negatif 6. Dikali konsentrasi H2, udah dapat tadi 2 molar. Kita kalikan 2. Dikali konsentrasi NO 1 dipangkatkan dengan 2. 1 dikuadratkan sama dengan 1, 1 kali 2, 2. 2 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi, jawabannya adalah E, 2 kali 10 pangkat negatif 6. Soal nomor 5, suatu reaksi mempunyai persamaan laju V sama dengan K dikali konsentrasi V pangkat 2 dikali Q. Bila konsentrasi masing-masing per reaksi diperbesar 3 kali, laju reaksinya diperbesar berapa kali? Oke, dari sini tinggal kita ganti saja masing-masing konsentrasi P dengan Q-nya diperbesar 3 kali. V sama dengan K dikali konsentrasi P dipangkatkan 2 dikali dengan Q. Masing-masing P, konsentrasinya diperbesar 3 kali. Tinggal kita ganti ya. Jadi, K dikali konsentrasi P-nya 3 kali, berarti 3P pangkat 2. Dikali Q-nya 3Q. Oke, langsung kita sederhanakan lagi, berarti K dikali 3 dikuadratkan, 9. P dikuadratkan, tetap P kuadrat. Boleh dalam kurung ya, boleh nggak usah, nggak apa-apa. Dikali dengan 3, dikali dengan Q. Nah, kita gabung yang ada variabelnya. 9 kali 3, 27. Jadi 27 dikali K, dikali P kuadrat, dikali dengan Q. P kali K dikali P kuadrat dikali Q itu sama saja dengan V ya. Jadi, laju reaksinya akan diperbesar 27 kali semula. Nah, jadi jawabannya adalah E. Diketahui suatu data percobaan 2A plus B2 menjadi 2AB tercantum di atas. Orde keseluruhan reaksi tersebut adalah, berarti kita akan mencari orde reaksi dari reaksi antara P dan Q. Oke, untuk mencari orde reaksinya, kita gunakan perbandingan dari percobaan. Di sini saya akan membandingkan percobaan 1 dan percobaan 2. Percobaan 1, konsentrasi yang sama itu konsentrasi A, sehingga konsentrasi A langsung saya coret ya. Nah, berarti sisanya V1 per V2, V1-nya 1,6 kali 10 pangkat min 4 per 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,5 per 1 kali 10 pangkat Y. Itu ordenya Y-nya ya. 1,6 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 3,2 kali 10 pangkat negatif 4. 10 pangkat negatif 4-nya bisa kita coret, ini habis ya. 1,6 per 3,2 itu sama saja dengan setengah. Jadi 1 per 2 sama dengan 0,5 per 1 itu sama saja dengan setengah juga. Ini jangan lupa ya, pangkat X, pangkat Y. 1 per 2 pangkat Y. Nah, berapa Y-nya? Jadi Y dapat sama dengan 1. Untuk mencari orde X, kita gunakan percobaan 2 dan 3. Oke, saya lembut langsung ya. Percobaan 2, laju reaksinya 3,2 kali 10 pangkat min 4. Laju yang ketiga 3,2 kali 10 pangkat min 4. Jadi langsung bisa kita sederhanakan ya. Kemudian M-nya sama dengan 1. B-nya itu juga sama-sama 1 ya. Langsung bisa saya coret, ini habis. Nah, jadi langsung bisa kita sederhanakan. A 0,5 per 1 pangkat X sama dengan berapa lajunya tadi? Lajunya tadi sama dengan 1. Oke, langsung saya tulis ya. 1 sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1. Oke, paham ya dapat dari mana 1?
Kemudian 0,5 per 1 dipangkatkan dengan X dari sini. Ya, 0,5 per 1 sama dengan setengah. 1 per 2 pangkat dengan X. Pangkatkan dengan X. Nah, setengah pangkat berapa hasilnya sama dengan 1? Setengah pangkat 0. Jadi dapat nilai X-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan di soal adalah orde totalnya. Orde total kita jumlahkan. Orde total X ditambah dengan Y. X-nya 0, Y-nya sama dengan 1. Jadi 0 ditambah dengan 1. Jadi sama dengan 1. Jadi orde reaksi totalnya sama dengan 1. Jadi jawabannya B. Oke ya. Oke, sekian video pembahasan tentang laju reaksi part yang pertama. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.